Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mr. Sugeng. Ya, di video kali ini Mr. Sugeng masih akan melanjutkan pembahasan soal-soal stoikiometri. Ya, di video kali ini ada sekitar 17 soal yang akan Mr. bahas. Soal yang pertama adalah suatu campuran dibuat dengan mencampurkan 40 mili alkohol dengan 50 mili aseton. Yang ditanya persentase volume alkohol. Namanya persentase, ya persentase itu kan jelas gini ya. Namanya persentase, volume, yaitu cukup volume yang ditanya dibagi volume total, ya dibagi volume total dikali dengan 100%. Ya, ini rumus untuk persentase volume, ya. Volume ditanya dibagi volume total dikalikan dengan 100%. Ini rumus yang digunakan. Ya, nih. Oke, sehingga di sini kalau yang ditanya tadi adalah persentase dari si alkohol, ya berarti tinggal gini. Ya, persentase alkohol, ya berarti tinggal persentase volumenya alkohol, ya alkohol itu kan volumenya alkohol nih, berarti volumenya alkohol yang ditanyakan alkohol. Volumenya 40, ya dibagi volume total. Volume totalnya berarti 40, ya ditambah dengan 50 dikalikan dengan 100%. Berarti kan 40 dibagi berapa nih? 40 bagi 90 ya. 40 bagi 90 dikalikan dengan 100%. Ya. Ini kalau kita sederhanakan berarti kan yang bisa dicoret itu 0 ya. 0 ini sama 0 ini dicoret. Ya, ini artinya kan 400 dibagi 9 ya. Berarti 400 bagi 9 berapa nih? Oh, ini berarti 400 dibagi 9 ya. Berarti sama saja dengan berapa? 400 dibagi 9 ya. 400 kalau dibagi 9 itu hasilnya adalah 44,44%. Ya, ini. Jadi hasilnya di sini itu adalah 44,44%. Jadi 44,44%. Ya. Oke, ini untuk soal yang nomor 1 masih mudah. Ya, yuk yang ke nomor 2. Jika dalam satu kemasan cuka makan 150 ml tertera 25% asam cuka. Berapa volume asam cuka? Ya, ini berarti sangat mudah sekali ya. Ini cara menjawabnya cukup ya, tinggal volume itu sama dengan 25%, ya 25 per 100, ya 25 per 100 dikali berapa nih? Dikali 150, ya. Berarti kan ini persentase si cuka ya, maaf. Ini adalah volumenya cuka, bukan persentase, volumenya cuka. Oke. Maka di sini berarti berapa nih? 25 per 100 dikali 150, ya. Kalau kita coret berarti kan 100 dengan 25 nih. 100 dengan 25 berapa nih? Ini 4 ya. Nah, berarti kan tinggal 150 bagi 4. Ya, hasilnya berapa tuh kalau 150 dibagi 4? Ya, itu sekitar 37,5%. Maaf, 37 bukan persen ya, 37,5 ya mililiter. Karena volume totalnya larutan itu adalah 150 mili. Oke, ini untuk soal yang nomor 2. Yuk, next ke soal nomor 3. Sebanyak 2,5 gram kilogram sampel jaringan ya tanaman dianalisis dan ditemukan 3,6 gram Mg unsur seng. Ya, seng itu lambangnya Zn. ppm ya. ppm itu kayak part per million. Ya, kepanjangannya adalah part per million. Ya, kadang-kadang ngomongnya itu sama aja dengan BPJ. Ya, kalau BPJ itu bagian, ya bagian per juta.
Jadi mirip-mirip dengan persentase. Kalau persentase itu kan per 100, kalau PPJ itu per sejuta. Oke, satuannya disamakan dulu nih, ya. 2,6 kilo, ya kalau ke miligram itu kan sama aja berapa nih? Sama aja 2,6 dikali 10 pangkat 6 miligram. Ya enggak? Dari kilogram ke miligram itu dikalikan 1 juta. Oke, maka ppm-nya itu tinggal gini aja nanti, ya. Jadi ppm-nya si siapa namanya tadi, si MG ya. Maka ppm-nya si MG, ppm dari si MG yaitu tinggal sama dengan 3,6 miligram, ya, dibagi dengan 2,6, ya, 2,6 kali 10 pangkat 6 miligram dikali 1 juta. Oke, ya. Dikali 1 juta sama dengan berapa nih? Ya. Eh, kalau kita sederhanakan kan gini ya. 3,6 itu sama aja 36, ya. 36 kali 10 min 1, ya. Dibagi dengan 2,6 berarti kan 26 kali 10 min 1 dikali berapa nih? Dikali 10 pangkat 6. Nah, habis itu dikalikan 1 juta. 1 juta ini kan sama aja ya. Ini kan sama aja 10 pangkat 6. Ya, ini sama aja 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat 6. Ya, sama dengan berapa? Nah, ini yang bisa dicoret ya dicoret aja. Oke, berarti ini bisa dicoret. Ya, min 1 ya dengan min 1 ini bisa dicoret. Oke, berarti mana nih? 3 ini berarti ya ini ya sama-sama dibagi berapa nih? 36 bagi 26, ya. Jadi 36 dibagi 26 itu sama dengan berapa? Sama dengan 1,385 lah kurang lebih. Jadi 1,385 ppm. Ya, ini. Ini untuk soal yang nomor berapa nih? Yang nomor 3, ya. Ya, ada yang salah nggak nih ngitungnya? 3,6 mg udah dibagi 2,6 ini ya. Oke. Oke, betul ya. Yuk kita ke soal selanjutnya yang nomor 4. Suatu larutan NaOH dibuat dengan melarutkan 2 gram kristal NaOH murni dalam air hingga volume larutan menjadi 250, ya. Tentukan molaritas. Nah, molaritas ini mah gampang, ya. Molaritas atau M gede itu sama dengan gini. Massa terlarut, ya, massa terlarut dibagi MR-nya dikali 1000 dibagi volume larutan, ya, dibagi dengan volume larutan. Oke, sehingga di sini berarti berapa nih, ya? Maka molaritas sama dengan, ya, berarti molaritasnya sama dengan massa terlarutnya berapa? Massa terlarutnya? Massa terlarutnya adalah 2. Berarti 2 dibagi MR, MR-nya NaOH, ini 40 ya. Ini 40 dibagi 40 dikali 1000, volume larutannya berapa nih? 250. Ya, 250. Sehingga molaritasnya kalau kita ini ya yang disederhanakan tinggal dicoret-coret aja nih. 1000 bagi 250 kan 4 ya. Nah, 4-nya dicoret dengan ini. Berarti 2/10. Ya, berarti 0,2. Ya, ini untuk soal nomor 4 yang masih mudah. Yuk, selanjutnya yang nomor 5. Suatu larutan asam sulfat 98% massa jenisnya 1,8 kg per liter. Molaritas lagi. Nah, ini mirip dengan yang tadi ya. Nah, tapi kalau ada persentase dan ada massa jenis ini, kita pakai rumus cepat aja. Ya, jadi rumusnya gini. Molar itu persentase dikali massa jenis dikali 10
dibagi dengan MR. Ini rumus yang digunakan ya. Ini langsung aja jadinya. H2SO4 waktu itu udah pernah dicari MR-nya. MR-nya H2SO4 itu kan hanya 2 ya. 1 kali 2 berarti 2. S itu 32 ya. O itu 4 kali 16 ya. 4 dikali 16. Berarti 2 tambah 32 ditambah 64 ya. MR-nya berarti 98. 4 tambah 32 kan 96 ya. 96 tambah 2 kan 98 ya. Sehingga untuk soal ini kalau dicari molaritas tinggal dimasukkan saja nih. Oke. Berarti kalau kita masukkan angkanya persentasenya 98% nih. Berarti lang tulis aja 98 ya dikali rho-nya 1,8 dikali 10 dibagi MR berapa MR-nya? MR-nya adalah 98 ya. Berarti kalau kita sederhanakan yang sama dicoret-coret aja ya. Jadi 98 sama 98-nya base ya tinggal 1,8 kali 10 ya 1,8 dikali 10 berarti ya 18 ya 18 molar. Oke, ini jawabannya untuk soal nomor berapa nih? Nomor 5. Yuk kita ke soal selanjutnya. Sebanyak 100 ml NaCl 1 molar diencerkan dengan menambahkan 200 ml air. Hitung molaritas NaCl setelah pengenceran. Ya, pengenceran itu yang ditambahkan apa? Yang ditambahkan adalah air. Ya, rumusnya itu tinggal N1 dikali V1 sama dengan M2 kali V2. Ya, ini rumusnya. Oke. Jadi, yang ini yang pekat nih. Ini rumusnya pengenceran. Nah, yang ini yang pekat. Ini yang pekat. Dan yang ini, yang M2V2 ini adalah yang NZ. Dengan nilai M1 pasti lebih dari M2. Dan V2 itu adalah V1 ditambah volume air yang digunakan untuk mengencerkan. Ya, oke. Sehingga di sini berarti penyelesaiannya, penyelesaiannya berarti diencerkan. Nah, ini berarti V1 nih. Ini V1, ini berarti M1 ya, ditambah 250 air ya. Ini nanti bisa kita cari V2-nya. Sehingga berarti rumusnya tinggal M1 dikali V1 sama dengan M2 kali V2 ya. M1-nya itu tadi 1, V1-nya 100 ya, M2 yang mau kita cari. Nah, V2 itu kan V1 tambah V air. Nah, ini V1-nya 100 ini nih. Berarti 100 ditambah V airnya 200 ya, 100 ditambah 200 sehingga 100 sama dengan M2 dikali 300 ya. Maka M2 adalah 100 dibagi 300 berarti sepertiga. Sepertiga berarti 0,33 molar. Oke ya. Jadi 0,33 molar. Berarti M2-nya ya, M2-nya jawabannya ini tadi 0,33 molar. Ya, oke. Ini untuk soal nomor 6. Yuk, kita ke soal nomor 7. Sebanyak 50 ml glukosa 4M dicampur ya dengan 150 ml larutan glukosa. Nah, ini sama-sama glukosa. Ya, sama-sama glukosa. Maka kita menggunakan M campuran. Nah, M campuran itu tinggal M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 dibagi V1 ya ditambah V2 ya ini. Sehingga M1-nya berarti 4 ya. 4 dikali V1-nya itu 50 ditambah M2-nya itu 2
volume 2-nya adalah 150 ya, dibagi berapa nih? Volume totalnya berarti berapa? 50 ditambah 150 ya. Sehingga hasilnya 4 kali 50 itu 200, 2 kali 150 ini 300, dibagi volume totalnya adalah 200 ya, berarti sama aja 500 dibagi 200 ya. 500 bagi 200 ya, berarti nolnya dicoret saja ya. Kalau nolnya dicoret berarti kan tinggal 5 bagi 2 ya, berarti jawabannya adalah 2,5 molar ya. Ini adalah molaritas campurannya ya. Oke, yuk kita ke soal selanjutnya nomor 8. Suatu larutan NaCl 0,4 m ya, mRas gitu, dibuat dengan melarutkan X gram ya NaCl murni dalam 500 ml air. Nilai X K ya. Jadi rumus molar yang digunakan di sini ya, itu nama rumusnya adalah molar itu sama dengan massa terlarut ya dibagi mR-nya dikali 1000 ya dibagi dengan volume dalam mili. Ya biasanya di sini volume larutan ya, tapi sebenarnya di sini volume larutan dan pelarut dianggap sama ya. Ini rumus yang digunakan ya, rumus yang digunakan. Oke, sehingga berarti di sini pembahasannya ya, berarti M-nya berapa? M-nya adalah ini nih. Nah, ini M-nya. Ya, M-nya 0, berapa tuh? 0,4. Oke, berarti 0,4 sama dengan massa terlarutnya X, MR-nya si NaCl ya, itu 58,5 dikali 1000 bagi berapa nih? 500 ya. Sehingga kalau disederhanakan gimana nih kalau kita sederhanakan? Berarti 1000 dengan 500 berarti 2. 0,4 bagi 2 ya berarti 0,2 ya. Sehingga di sini berarti nilai X-nya berapa nih? Berarti nilai X-nya sama dengan ya, X sama dengan 0,2 dikali 58,5 ya, ini sama artinya dengan 2 dikali 5,85 ya. Berarti berapa nih? 11,7 kah? 5,85 dikali 2 ya. Itu jawabannya adalah 11,7 gram ya, 11,7 gram. Ini adalah nilai X ya. Oke, ini untuk soal nomor 8 ya. Nomor 9, suatu larutan CaCl2 dibuat dengan melarutkan 3,7 gram ya kristal CaCl2 murni dalam air hingga volumenya menjadi 200 ya. Jika airnya segitu, tentukan molaritas larutan yang terbentuk ya. Lagi-lagi yang ditanya molaritas. Oke, molaritas itu rumusnya massa terlarut dibagi mR kali 1000 dibagi volume ya dalam mili ya. Ini rumus yang digunakan ya. Oke, rumus yang digunakan. Oke, ini rumus yang digunakan. Beberapa soal tadi udah sering sekali ya kita gunakan rumus ini. Maka M-nya berarti ya, jadi kalau kita masukkan nilainya, M-nya masanya 3,7 ya, 3,7 kan sama aja 37 10 min 1 ya, berarti 37 kali 10 min 1 dibagi MR. MR berapa nih? Ya, MR itu kan 40. Ini ya, MR-nya 40 ditambah 35,5 kali 2 kan 71 ya, berarti 111 ya, dibagi 111 ya, 107411. Oke, dikali berapa? 1000 bagi berapa nih? Dibagi 200 ya, dibagi 200 berarti berapa nih molar hasilnya?
Yang bisa disederhanakan, coba kita sederhanakan terlebih dahulu. Ya, di sini ada 1000 bagi 200 itu 5. Ya, jadi sama aja 3,7 kali 5 ya. 3,7 dikali 5 dibagi 111 ya. Jadi hasilnya adalah 1/6. Ya, hasilnya adalah 1/6 molar. Oke. Oke, ini untuk soal nomor berapa nih? Nomor 9. Yuk, kita ke soal selanjutnya nomor 10. Nah, ini kalau nggak salah rumusnya tadi udah ya. Rumusnya yang seperti ini. Jadi molar sama dengan persentase dikali massa jenis dikali 10 dibagi dengan MR. Jadi kita harus nyari dulu nih MR berapa nih. Ya, ini MR H itu 1, N itu 14, O itu 16 kali 3, 48. Berarti 48 tambah 14 kan 62 tambah 1 berarti 63. Ya, maka di sini berarti penyelesaiannya persentasenya 63%, persentasenya berarti di sini persentasenya 63% dikali rho-nya 1,3 dikali 10 dibagi MR 63. Sehingga ini kalau kita sederhanakan berarti hasilnya berapa nih? Ya. Berarti 63-nya kita coret ya 1,3 kali 10 berarti 13 molar. Ya, ini. Oke, ini untuk soal nomor 10 ya. Yuk, selanjutnya kita bahas nomor 11. Hitunglah volume air yang digunakan. Nah, ini pengenceran lagi nih. Ya, ingat pengenceran. Rumusnya tadi gimana? M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Ya, ini rumus yang digunakan. Ya. Nah, maka berarti ini adalah mengencerkan ya, mengencerkan ingat nilai M1 ya, M1 itu lebih besar daripada M2. Jadi ini M-nya sama ini kan. Nah, ini berarti lebih gede nih 2. Berarti ini M1. Yang ini M yang kedua ya. Sehingga rumusnya M1V1 M2V2 ini kalau kita masukkan angka-angkanya M1-nya itu 2 ya. 2 volume 1-nya berapa nih? 100 ya, berarti 100 sama dengan 0,5 M2-nya kali V2. Sehingga berarti di sini V2 itu sama dengan 200 dibagi 0,5. Ya, 200 bagi 0,5 itu adalah 400 mili. Ini V2. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah volume air. Ya, kita harus ingat namanya V2 itu volume 1 ditambah volume air yang digunakan untuk mengencerkan. Sehingga kalau volume air berarti ya tinggal V2 dikurang V1 ya. V2-nya adalah 400 mili, V1-nya berapa? V1-nya tadi 100 ya, kurang 100. Oke, jadi jawabannya adalah 300 mili ya. Oke, ini soal nomor 11 ya. Ada yang keliru nggak nih ngitungnya? Nggak ada ya. 200 bagi 0,5 betul 400 ya. 400 V1-nya tadi 100 ya. Oke. Ini untuk soal nomor 11. Yuk, selanjutnya kita bahas yang nomor 12. Ke dalam 250 gram air dilarutkan urea ya MR60 sebanyak 3 gram. Nah, molaritas nih. Ya, tinggal gram per mr ya. Gramnya 3, mr 60 nih ya. Dikali 1000 dibagi berapa? 250 ya. Berarti berapa nih? Oke, coba kalau kita sederhanakan ini kan 4 nih. Ya, 1000 bagi 9 itu 4. 60 bagi 4 itu 15 ya. 3 bagi 15 ya berarti kan 0,2 molar ya. Oke.
Ini untuk soal nomor 12, soal nomor 13, kemolalan. Nah, ini beda ya, kemolalan itu M kecil ya. Nah, molalan itu rumusnya gini, massa terlarut dibagi MR dikali 1000 dibagi massa pelarut. Ya, ini rumus yang digunakan untuk mencari apa? Mencari molaritas. Ya, ini rumus yang digunakan ya. Nah, 20% ini artinya 20% itu berarti 20 gram massa terlarut dan sisanya 80 gram itu massa pelarut. Ya, ingat MT ini apa tadi? Massa terlarut ya. Ini adalah massa terlarut ya. Kalau MP adalah massa pelarut. Oke, sehingga di sini kemolalannya berarti molar sama dengan massa terlarutnya itu 20 dibagi MR 46 ya kali 1000 per massa pelarutnya adalah 80 ya. Sehingga di sini kalau kita sederhanakan berarti berapa ini? 80 ini kan 80 ini 4 ya. Oke. 1000 bagi 4 tuh berapa? 1000 bagi 4 250 ya. Berarti 250 bagi 46 berapa nih? 250 bagi 46 ya. Itu hasilnya adalah 5,4 molalnya. 5,4. Oke, ini kemolalan dari suatu larutan 20%. Ya, itu nomor 13. Yuk ke nomor 14. Nah, ini fraksi mol. Nah, fraksi mol itu bagian dari mol dia, ya, dilambangkan dengan XT. Ya, X. Jadi nanti X itu ada dua, ada fraksi mol terlarut dan ada fraksi mol pelarut. Kalau XT berarti gini, NT dibagi NT ditambah NP. Sedangkan kalau XP itu ya berarti P-nya di atas. NP dibagi NP ditambah NT. Ya, dengan NT dan NP itu adalah NT itu mol terlarut. Ya, ini adalah mol terlarut dan NP adalah apa nih? Mol pelarut. Ya, itu. Oke, sehingga ini yang ditanya oh ya, N ini rumusnya berarti massa terlarut dibagi MR ya. Kalau ini adalah massa pelarut dibagi MR juga. Oke. Sehingga di sini jawabannya berarti berapa nih? Berarti di sini kemolalannya ya maaf kemolalan sih fraksimal ya. Oke, maaf. Jadi fraksi molnya itu berarti yang ditanya adalah XT. Ya, di sini berarti XT sama dengan NT dibagi NT ditambah NP. Ya, sehingga XT-nya adalah mol terlarutnya adalah ini berapa nih? Nah, ini ya. Jadi NT-nya sama dengan 36 dibagi 180 ya berarti 0,2. Sedangkan ini NP-nya nih. NP-nya berarti 90 dibagi 18 ya. Berarti kan 5. Oke, maka fraksi mol terlarutnya berarti di sini XT-nya 0,2 dibagi 0,2 ditambah 5 ya, sehingga XT berarti 0,2 dibagi 5,2 ya, hasilnya berapa nih kalau 0,2 dibagi 5,2 ya, itu hasilnya adalah 1/26 ya. Ini jadi ini sama aja 1/26 ya. Ini satuannya nggak usah ya, cukup gini aja. Atau kalau mau dibuat desimal ya berarti
0, berapa nih? 0,03 0,039 ya, atau 0,039. Oke. Ini untuk soal nomor 14. Yuk kita ke soal nomor 15. Berapakah fraksi mol urea dalam larutan urea 10%? Ingat tadi ya, kalau 10% ini berarti massa terlarutnya adalah 10 gram dan massa pelarutnya adalah 90 gram. Ya, ini. Sehingga kita cari NT, NT-nya berarti 10 gram dibagi 60 ya, berarti kan 1/6. Terus NP-nya berapa nih? Ya, kalau NP-nya berarti 90 dibagi 18 ya, itu sama dengan 5. Ya, ini. Sehingga XT-nya berarti NT-nya 1/6 dibagi 1/6 ditambah 5. Ya, ini berarti kan 1/6 dibagi berapa sih ini ya? 1/6. Nah, 30 bagi berapa supaya 5? 30/6. Ya, ini kan berarti 1/6 dibagi 31/6. Ya, sama aja 1/6 dikali 6/31. Ya, berarti kan 1/31 ya. Karena 6-nya sama-sama dicoret. Oke, jadi 6-nya ini coret aja nih. Aduh. Nih. Ya, jadi 1/31 ya. Oke, ini soal yang nomor berapa tadi? Nomor 15 ya. Oke, ini soal nomor 15. Jadi jawabannya adalah 1/31 ya. Yuk kita ke soal nomor 16. Ya, suatu larutan kalsium hidroksida dibuat dengan melarutkan 3,7 gram kristal ya dalam air hingga volumenya 100. Nah, normalitas itu beda. Kalau normalitas itu N. Nah, N itu sama aja apa? N itu adalah kalau dia basah itu B kali M. Ya, ini. B dikali M. B itu apa? B itu adalah jumlah OH min. Ya, jumlah OH min. Oke ya. Sehingga di sini kalau mencari normalitasnya ya udah B-nya ini nih. Jumlah OH-nya ada 2, berarti 2 kali M. M itu rumusnya gram per mR ya. Berarti 3710 min 1 dibagi ini mR-nya kalau dihitung mR-nya itu sama aja 74 ya. Nanti silakan adik-adik hitung mR dari CaOH 2. Oke ya. Dibagi 74 dikali 1000 dibagi 100. Oh, 100 ya. Dibagi 100. Oke. Jadi yang bisa dicoret coba dicoret saja. Oke. Ini berarti kan coret 02 ya, 01 ini sama ini. Oke. Nah, ini berarti 37 kali 2 itu berapa nih? 74 ya, 74 bagi 74 ya, berarti 1. Ya, jawabannya adalah normalitasnya 1 ya. Oke, yuk kita ke soal yang terakhir nih. Suatu larutan asam klorida 250 ml dibuat dengan mengencerkan 10 ml asam klorida ya 4 molar. Tentukan normalitas larutan tersebut ya. Oke. Asam klorida itu rumusnya adalah HCl. Oke, ya. Untuk mengencer. Nah, pengenceran nih, ya, pengenceran ingat tadi rumusnya adalah M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Ya, ini. Berarti yang 10 mili ini sama aja V1 ya. Yang ini 4M ini adalah M1 ya, sehingga M1V1 ya. M1V1 sama dengan M2V2. M1-nya tadi berapa ya? M1-nya 4, V1-nya 10, M2-nya itu yang kita cari volume 2-nya berapa?
250 ya, sehingga M2 sama dengan berapa nih? 40 ya, 40 dibagi 250 ya. Jadi berapa nih kalau 40 bagi 250 ya, itu sama dengan 0,16 molar. 0,16 molar ya. Oke, jawabannya. Oke. Oke, ini video seri pembahasan soal-soal ya yang masih dihubungkan dengan stoikiometri ya. Semoga bermanfaat buat adik-adik semua ya dan membantu dalam proses belajar ya. Oke, sekian Mister akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.